Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Dunia hari ini penuh dengan orang yang berlomba menjadi terkenal, bukan setia. Kita mengejar pengakuan, tapi sering lupa arah. Banyak gereja ramai, tapi kehilangan rasa kudus. Banyak orang Kristen aktif, tapi kehilangan tujuan. Kita hidup di masa di mana iman bisa tampil online, tetapi jarang dilakukan secara offline. Dan di tengah semua itu, Rasul Paulus menulis dari penjara Roma menjelang kematiannya. Ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman." Kalimat itu seperti peluru rohani yang menembus generasi kita hari ini, yaitu generasi yang cepat lelah, generasi yang cepat viral, generasi yang cepat menyerah. Dan hari ini Tuhan mau kita bertanya, apakah aku hanya mulai dengan semangat, atau aku akan mengakhiri dengan setia? Sahabat, surat ini ditulis di tahun 66 Masehi, saat Kaisar Nero memburu orang Kristen. Rasul Paulus, seorang yang sudah tua, yang sudah lelah, tetapi masih punya semangat yang berapi-api, menulis kepada anak rohaninya, Timotius, di kota Efesus, kota yang besar dengan budaya hedonis dan filsafat yang mengaburkan iman. Rasul Paulus berkata, "Hai Timotius, tetaplah beritakan firman, siap sedialah dalam segala waktu." Kata aslinya, kerison ton logon, artinya serukan pesan raja tanpa kompromi. Zaman itu seperti atau mirip dengan zaman kita hari ini, yaitu banyak orang bosan dengan kebenaran, tapi haus akan hiburan. Dan Rasul Paulus tahu, di dunia seperti itu, iman tidak cukup diucapkan, iman harus dijalani. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mahkota itu diberikan hanya kepada yang setia pada firman. Setia pada firman berarti hidup dengan standar Allah, bukan selera manusia. Kesetiaan diuji bukan di gereja, tapi di tempat kerja, di rumah, di saat kita sendiri, di mana saja di luar gereja. Rasul Paulus berkata, Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya, hidup ini bukan panggung manusia, tapi panggung kekekalan. Surat Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang tahan uji, karena setelah lulus ia akan menerima mahkota kehidupan." Jadi, kebenaran itu bukan untuk dipilih, tapi untuk dihidupi. Ajaran yang kedua, mahkota itu disediakan bagi yang bertahan dalam kebenaran. Rasul Paulus menulis, "Akan datang waktunya orang tidak tahan mendengar ajaran sehat." Kata Yunani didaskalia hygiainosa artinya ajaran yang menyehatkan. Namun hari ini manusia lebih suka yang manis di telinga. Hari ini bahkan di dunia rohani digital, banyak orang-orang yang memilih atau lebih memilih ucapan motivasi daripada ucapan metanoia atau pertobatan.
Mereka lebih suka hiburan, bukan pertobatan. Tapi orang yang tetap berdiri di tengah arus, itulah pemenang sejati. Injil Yohanes 8 ayat 31 berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Ajaran yang ketiga, mahkota itu diterima oleh yang menyelesaikan pertandingan dengan iman. Rasul Paulus tahu, Rasul Paulus memahami bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun dia tidak menyesal. Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Di dalam bahasa Yunani, ton agona teteleka artinya aku sudah selesai berjuang. Rasul Paulus tidak hanya memulai, tapi ia menyelesaikan. Banyak orang Kristen rajin di awal, tapi justru kehilangan fokus di tengah-tengah. Mereka melayani, tapi kelelahan. Mereka percaya, tapi akhirnya kecewa. Rasul Paulus mengatakan, "Aku tetap menjaga iman." Karena iman yang dijaga, itulah yang berbuah mahkota. Surat 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, "Mereka berjuang untuk mahkota yang fana, tapi kita untuk mahkota yang abadi." Jadi sahabat, keselamatan adalah kasih karunia, tapi mahkota adalah penghargaan bagi kesetiaan. Kita hidup di dunia yang cepat, semua serba instan. Namun kesetiaan tidak pernah instan. Generasi ini butuh lebih banyak orang Kristen yang selesai dengan iman. Dalam keyakinan Mennonite dan pengakuan iman Dordrecht, iman sejati selalu diwujudkan dalam tindakan kasih dan ketaatan yang nyata. Hans Daeng berkata, "Tidak seorang pun benar-benar mengenal Kristus kecuali orang yang mengikutinya dalam kehidupan." Hari ini Tuhan seakan-akan menantang kita. Apakah engkau hanya memulai perjalanan iman atau engkau siap menyelesaikannya dengan setia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang lelah tapi rindu setia. Kami tahu banyak yang memulai dengan semangat, tapi Engkau mencari yang setia sampai akhir. Tolong kami menjaga iman, hidup benar, dan menyelesaikan panggilan hidup kami. Biar saat hari terakhir tiba, kami juga bisa berkata seperti Rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, kami berdoa dan siap berlari lagi. Amin.